Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarna bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan rahmat, taufik, hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita, salat Jum'ah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohon kepada Allah, semoga kemampuan kita untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan, tema kali ini adalah dimensi akhirat dalam Al-Quran. Al-Quran ketika menginformasikan tentang adanya kehidupan akhirat, yakni hidup sesudah meninggalnya dunia atau ketiadaannya dunia, ternyata banyak tanggapan-tanggapan terhadap informasi itu. Pertama, ditanggapi oleh kelompok yang berfaham materialis. Kelompok ini menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari material belaka, sehingga kebahagiaan menurut mereka adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Hidup hanya satu kali di dunia ini, dan mereka betul-betul menolak tentang adanya hari kebangkitan atau hari akhirat. Mereka mengatakan
bahwa manusia setelah meninggal dunia tidak akan ada kebangkitan kembali. Hal ini diinformasikan oleh Al-Quran dalam surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan sesungguhnya hidup itu hanya di sini inilah, di dunia inilah. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita tidak akan pernah dibangkitkan. Bahkan mereka berani bersumpah, dan sumpahnya atas nama Allah, dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Paham ini pun digambarkan oleh Al-Quran. Di sana dikatakan dalam surat An-Nahl, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka, kata Allah, sungguh-sungguh bersumpah atas nama Allah, dan mereka mengatakan Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sumpahnya atas nama Allah, tapi dia tidak mengakui atau dia mengingkari akan adanya hari akhir. Padahal kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, keimanan kepada Allah selalu digandengkan dengan keimanan dengan hari akhir. Artinya, untuk menentukan orang itu beriman atau tidak kepada Allah tergantung bagaimana keimanan dia kepada hari akhir. Tapi ada kelompok yang bersumpah atas nama Allah bahwa manusia tidak akan pernah dibangkitkan kembali, yakni menolak akan adanya hari akhir. Yang kedua, kelompok rasionalis. Semua dipertimbangkan dan diukur dengan cara berpikir mereka atau dengan logika mereka. Mereka berfaham bahwa manusia terdiri dari unsur materi dan rohani. Namun rohani dalam pemahaman mereka adalah akal. Karena itu kebahagiaan menurut mereka adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya dan mengembangkan akal sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Mereka pun mengatakan hidup hanya satu kali di dunia ini. Bahkan mereka mempertanyakan apakah betul akan hari akhir. Digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka mengatakan, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan menjadi kepingan-kepingan yang berserakan satu dengan yang lain, apakah mungkin Allah akan mengumpulkan kembali dan kemudian menjadikannya makhluk yang baru, bentuk yang baru? Mereka hanya berpikir logika-logika formal duniawi tanpa pernah meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini logika yang digunakan oleh mereka. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja.
Kata mereka, kita mati dan kita hidup itu karena proses alam. Karena proses alam. Karena mereka berfaham bahwa ini adalah proses alam, maka tidak akan pernah ada hari kebangkitan atau tidak akan pernah ada hari akhir. Dua faham ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Sebab jika faham ini dikembangkan, maka aktivitas sehari-harinya mereka akan lepas dari norma, dari aturan dan ajaran. Tindakan mereka lepas tanpa kontrol, tanpa moral, tanpa bimbingan ajaran apapun, karena kebebasan materialnya ini. Sehingga paham ini selalu akan membuat kerusakan, keonaran dalam kehidupan di permukaan bumi, baik materialis maupun rasionalis. Maka Al-Quran memberikan jawaban. Kata Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya, kata Al-Quran, pendengaran, penglihatan, dan getaran hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sekedar mendengar, melihat, dan ada getaran hati yang salah akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi perbuatan kita, tindakan kita, pendengaran, penglihatan, dan getaran dalam hati diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, apalagi perbuatan kita. Yang nyata-nyata perbuatan itu akan bergesekan dengan yang lain, berbenturan dengan yang lain. Lebih-lebih akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pertanggungjawaban itu diminta? Di akhirat kelak, bukan di dunia ini. Pertanggungjawaban akan diminta oleh Allah di akhirat kelak. Al-Quran dengan tegas mengatakan diminta pertanggungjawabannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, pertanggungjawaban itu. Yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Digambarkan oleh Al-Quran, innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia melakukan amal-amal kebaikan waktu di dunianya dengan dasar keyakinan pada Allah dan hari akhir itu, maka kata Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka akan ada balasan untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan pernah khawatir dan takut akan balasan itu. Sebaliknya, mereka yang berbuat buruk digambarkan oleh Allah, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka, kata Allah, mengetahui bahwa
Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, melakukan kerusakan, hidup bebas tanpa moral, tanpa aturan, tanpa bimbingan agama, maka kata Allah, sesungguhnya neraka jahanamlah bagi mereka. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Hadirin rahimakumullah, Fajrul Rahman, seorang intelektual muslim Pakistan, dan dia filosof muslim, memberikan gambaran, memberikan alasan kenapa hari akhir itu ada. Pertama, kata dia, alasan moral dan alasan keadilan. Betapa banyak di dunia ini perbuatan-perbuatan manusia kemudian tidak dilakukan adanya keadilan. Yang benar bisa disalahkan, yang salah kemudian dibenarkan. Bahkan yang baik dihukum dan yang jahat dibebaskan. Demi moral dan keadilan, kata Fazlur Rahman, maka akhirat itu mesti ada untuk mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya. Di sana pengadilannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang akan dirugikan. Tidak ada satupun orang yang tidak dilakukan dengan cara adil. Semua dilakukan dengan cara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pembela, tanpa pengacara. Semua akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu memang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka dampak dari kejahatan itu juga akan kembali kepadamu. Yang kedua, Fazlur Rahman memberikan gambaran alasan yang kedua adalah alasan harapan hidup atau cita-cita kita hidup, yakni cita-cita hidup mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Pak Quraisy, Profesor Dr. Quraisy Shihab menegaskan, orang yang percaya akan adanya hari akhir, maka hidupnya akan positif. Minimal dia akan melakukan perbuatannya adalah perbuatan positif dan dia akan meninggalkan perbuatan negatif. Ini artinya kalau ada orang yang melakukan perbuatannya negatif, kepercayaan terhadap hari akhir dia sangat tipis atau bahkan tidak ada. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini khatib mengajak kepada pribadi khatib dan hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keyakinan dan pemahaman kita tentang hari akhir. Bahwa kita semua akan mengalami dan menjalani hari akhir itu. Dimulai dari kematian, alam kubur, kebangkitan, padang mahsyar, kemudian mizan, kemudian balasan dari Allah, dan kemudian orang digiring pada arahnya masing-masing. Yang baik akan mengarah ke surga, yang buruk akan mengarah ke neraka. Semoga kita semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat maslahat, dan senantiasa berbuat manfaat bagi masyarakat banyak, sehingga hidup kita kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.